mengambil waktunya kalian juga di waktu pulang sekolah ini. Nah, jadi guru hanya ingin meminta ide-idenya kalian mengenai lingkungan sekolahnya kita. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa lingkungan sekolahnya kita di sini masih sering terdapat sampah, yaitu bisa saja sampah yang dihasilkan dari pepohonan atau dedaunan yang kering, terus atau dari rumput-rumput yang panjang juga, terus kemudian ada juga sampah-sampah plastik. Nah, dari sampah-sampah tersebut guru menginginkan ide-idenya kalian untuk menanggulangi atau membuat sebuah solusi supaya masalah tersebut bisa berkurang atau tidak ada di sekolahnya kita, sehingga sekolahnya kita bisa menjadi sebuah lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk kita semua. Nah, jadi itu saja penyampaian dari guru. Selanjutnya dari Ibu Guru mengenai kebersihan lingkungan kita. Sebenarnya penanggulangan lingkungan kita itu sudah kalian tanggulangi. Hanya saja di sini kami menginginkan kalian, apakah kalian itu setuju dengan penanggulangan lingkungan sekolah kita yang sementara berjalan ini, atau adakah ide-ide yang ingin kalian sampaikan tentang penanggulangan kebersihan lingkungan sekolah kita, yaitu mengenai sampah organik maupun non organik. Oke, mungkin langsung saja. Silakan ungkapkan ide kalian dengan bahasa kalian sendiri ya, tidak usah yang terlalu harus tersusun rapi. Pokoknya apa saja yang ada di kepalamu, ungkapkan. Silakan kalau yang mau mengungkapkan idenya, berdiri, angkat tangan, sebutkan namanya, kelasnya. Dipersilakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya ingin saya ingin mengeluarkan pendapat saya. Jadi kan biasanya hari Sabtu itu biasanya kita senam pagi. Nah, sekarang senam pagi sudah ditiadakan. Kenapa di hari Sabtu pagi itu kita tidak melakukan gotong royong saja, membersihkan lingkungan sekolah? Karena itu senam pagi diganti dengan membersihkan area lingkungan sekolah saja, Bu, setiap hari Sabtu. Karena kan kita sudah tidak melakukan senam pagi, lalu kita membuat tong sampah per kelas, tapi dipisahkan tong sampah anorganik sama anorganik sama non anorganik. Begitu. Bagus, tepuk tangan di dek. Oke, baik guru, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Karik Dewan Putra dari kelas 10. Kan guru selama beberapa minggu kemarin kan ada kayak puasa guru. Jadi yang agama Hindunya dia kayak nggak usah makan di kantin, jadi dia pergi keluar beli makanan, dan dari situlah menimbulkan banyak sampah guru. Jadi kayak seperti itu, banyak sampah di luar. Jadi mungkin bisa kedepannya dihentikan guru supaya tidak tambah banyak masuk sampah di sekolah kita itu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulan dari idenya Dwi tadi, seperti yang kita ketahui sekarang kan bulan puasa, jadi banyak teman-teman yang beragama non-muslim dia belanja keluar, dan belanja keluar itu dari situlah timbul sampah baru, yaitu banyak plastik-plastik dari luar yang datang ke sekolah. Nah, dari usulannya Dwi tadi bahwa sampah bagaimana kalau hal tersebut dihentikan gitu, supaya sampah-sampah baru itu tidak masuk lagi gitu. Oke, bagus sekali ya tadi idenya. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Pandiwoyi Pratama. Ide saya yaitu setiap siswa memungut 5-3 sampah. Kalau setiap hari memungut sampah dan lingkungannya akan bersih. Itulah ide dari saya. Oke, bagus. Ya, jadi Ibu Guru luruskan ya dari pernyataannya Wahyu bahwa setiap siswa itu mengambil 3 atau 5 sampah. Berarti itu tergantung dari dalam diri kalian. Kalau ada tingkat kesadarannya kalian setiap harinya ambil 3 sampah kah, ketemu di jalan atau di dalam kelas tadi yang sampah-sampah kertas itu kalian langsung buang, maka pasti akan bersih lingkungan kita ini. Oke ya, bagus sekali. Jadi ide-ide yang disampaikan teman-teman kalian tadi itu sangat menarik, sangat kreatif. Jadi salah satunya tadi bahwa mungkin
kegiatan Sabtu bersih ya, pengganti sebagai kegiatan senam, kita melakukan pembersihan semua. Jadi kalau 700 orang, seperti yang dibilang Wahyu, kalau 700 orang kita sama-sama memungut 5 atau 10 sampah, Ibu yakin sekolah kita akan selalu terjaga kebersihannya. Ya, jadi terima kasih. Semoga ide-ide ini nanti bisa kita terapkan di semester depan, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang sehat, nyaman. Kalian menjadi senang belajar, semakin bersemangat karena sudah tidak ada lagi sampah di sekitar kita. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan buat kalian semua. Menurut kalian, saran-saran kalian itu seperti apa sih sehingga lingkungan kita itu bersih di sekolah ini? Mulai dari Elsa dulu. Kita tahu kan sampah itu kan dibagi menjadi dua, Iya. yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu kan seperti daun-daunan. Nah, sampah organik itu bisa kita olah menjadi pupuk sehingga pupuk itu bisa bermanfaat bagi tanaman-tanaman. Nah, sedangkan sampah anorganik itu contohnya itu seperti botol plastik, pipet atau kantong kresek. Nah, itu kita bisa jadikan suatu kerajinan sehingga bisa berguna dan menjadi kesehatan kita. Ya, betul sekali ya. Berarti ada manfaatnya kedua sampah ini ya. Jadi penanggulangannya menurutnya Elsa seperti itu seharusnya. Iya. Untuk yang anorganik itu sudah ada tidak kerajinan yang dihasilkan di mata pelajarannya Elsa? Sudah ada, Bu, yaitu di mata pelajaran prakarya. Itu kan kita ditugaskan untuk memanfaatkan bahan anorganik. Nah, kalau saya sendiri saya membuat tempat pensil. Nah, jadi itu berguna untuk menaruh alat-alat tulis sehingga alat-alat tulis kita itu tidak berserakan di meja. Tempat pensil apa bahan dasarnya? Dan dasarnya itu dari koran. Oh, dari koran. Berarti koran-koran yang di sekolah atau di perpustakaan ini kamu ambil seperti itu. Iya, Bu, kita manfaatkan. Bagus ya. Nah, kalau Fadli, kira-kira sarannya apa tentang lingkungan kebersihan sekolah kita ini? Mungkin kalau menurut saya berkaitan sama yang tadi bilang Elsa, bahwa sampah itu terbagi menjadi dua, anorganik dan organik, di mana seperti sampah daun-daun kering kita bisa dapat mengolah menjadi sebuah pupuk agar tanaman di sekolah kita dapat tumbuh dengan bebas hama. Kemudian seperti sampah-sampah plastik, pipet kita dapat gunakan sebagai membuat kerajinan, di mana seperti kelompok saya waktu beberapa minggu yang lalu kami telah membuat kerajinan bunga terbuat dari pipet, sehingga mungkin juga dijadikan untuk hiasan di kelas ataupun di ruangan tertentu. Kalau menurut saya mungkin bisa membuat tong sampah itu terbagi menjadi dua, sehingga semua siswa itu bisa membedakan daunnya itu bisa ditaruh di tempat sampah organik, sedangkan sampah itu kita bisa taruh di tempat sampah anorganik, jadi sehingga tidak berserakan lagi. Mungkin kalau saya kita membuat seperti forum atau kelompok, di mana dalam forum itu kita dapat mendiskusikan atau saling menyatukan pemikiran kita terhadap bagaimana letak atau lingkungan sekolah kita ini yang masih kurang, siswanya masih banyak yang kurang kesadaran terhadap sampah, sehingga dalam forum itu atau organisasi pemikiran yang telah kita diskusikan atau kita satukan mungkin bisa kita jadikan sebuah ide agar atau motivasi agar semua siswa dapat mengambil dari hasil diskusi kita, menjadikan bahwa sampah itu atau kebersihan lingkungan sekolah itu penting. Sekian dari saya. Ya, bagus ya. Berarti Bu Guru bisa tarik maksud dari Fadli bahwa kegunaan dari forum-forum ini bisa membahas tentang kesadaran siswa-siswa di sini atau murid-murid di sini tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah kita. Jadi dimulai dulu dari diri kita sendiri, ya, motivasi dalam diri kita sendiri. Terima kasih ya atas sarannya Elsa maupun Fadli. Pokoknya intinya kebersihan ini milik kita semua, bukan hanya milik guru, bukan juga hanya milik siswa, tapi milik kita semua warga sekolah. Kembangkan bakat semua potensi.
Silakan Pak Sandi. Beri tepuk tangan dulu untuk guru. Baik, jadi perkenalkan nama saya Komang Sri Pramana. Dari pendapat saya dari sendiri, yang pertama itu kita dari sekolah harus melakukan yang namanya sosialisasi tentang kebersihan lingkungan. Karena dasarnya bagi siswa itu tahu tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak daun yang berguguran musim kemarau, kurangnya cleaning service. Jadi ini adalah dibutuhkannya inisiatif dari siswa sendiri. Kalau kita sudah mengetahui tentang pentingnya kebersihan itu, pasti kita akan punya kesadaran dalam diri. Tanpa disuruh pun kita akan bisa langsung bergerak membersihkan. Nah, dari sekolah mungkin bisa melakukan sosialisasi kebersihan ini entah berapa minggu sekali atau bahkan yang bagusnya 1 minggu sekali ya. Kemudian yang kedua itu dilaksanakan pembersihan bersama pada hari-hari tertentu. Misalnya dijadwalkan pada setiap hari Jumat selesai kita beribadah, kita sama-sama seluruh siswa membersihkan mulai dari seluruh intinya organisasi. Nah, pembersihan juga ini bisa dilakukan dalam 1 minggu sekali atau mungkin kalau mengganggu jam pelajaran bisa dialokasikan jadi 2 minggu sekali dan berapa minggu sekali. Intinya saya rasa ini harus dilakukan. Jadi itu ide dari ini. Oke, bagus. Kita lakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada program kebersihan bersama seminggu sekali. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Bu Stevi. Baik, terima kasih atas kesempatan saya. Perkenalkan juga pentingnya kesadaran dalam diri. Selain itu juga pasti kita perlukan yang utama adalah alat yang untuk mendukung kegiatan kita dalam membersihkan. Misalkan memperbanyak tempat sampah dan juga sapu untuk kita membersihkan, kan seperti daun-daun itu kan disapu. Apabila tidak ada alatnya kan lebih lama kita menyelesaikan pembersihan tersebut. Selain itu juga pasti yang kita dipikirkan itu adalah sampahnya akan dikemanakan ketika sudah dibersihkan. Nah, misalkan untuk daun-daun sering itu bisa kita tanam karena dia bisa lebih mudah diurai oleh alam. Nah, berbeda dengan sampah-sampah plastik itu kan bisa kita pilah-pilah dan bisa didaur ulang atau diapakan, mungkin itu bisa Dari temannya tadi Bu Yudia, berarti kita ada kesimpulan yang pertama adalah memperbanyak tempat sampah. Terus kemudian yang kedua adalah memperbanyak dari alatnya. Karena untuk membersihkan kita membutuhkan alat. Nah, terus kemudian yang ketiga Keren, bagus sekali ya. Apa lagi? Ada Febrian? nggak apa-apa tadi. Oke, Setiawan. Kita dengarkan pendapat dari Pramuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan akan memberikan pendapat. Pendapat dari saya yaitu menerapkan program Zero Waste atau nol sampah. Jadi program ini bisa kita terapkan pada seluruh siswa. Karena apa? Pada program ini kita bisa terapkan itu teknik dia, kita harus membuat banyak tong-tong sampah dan itu harus kita kubur. Dengan cara itu kita bisa mendaur ulang sampah itu menjadi pupuk. Nah, nanti pupuk itu yang kita gunakan untuk tanamkan. Kita juga sudah membeli pot yang banyak juga. Nah, jadi nanti mulai dari program ini yang kita akan terapkan dari Zero Waste ini, jadi ini juga kita bisa terapkan per hari karena pembersihan kapling itu kan sudah dimulai dari kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, jadi itu pendapat dari saya. Oke. Apa tadi ini? Zero? Katanya tadi ada membahas tentang sampah plastik. Nah, seperti yang kalian ketahui di sekolahnya kita kan di sini sekarang sudah mengalami pengurangan, sudah ada program-program yang untuk tidak membawa plastik-plastik dari luar atau dari rumahnya. Nah, tapi seperti yang kita lihat secara langsung masih ada sedikit atau sebagian kecil yang biasa jajan-jajan di luar, terus kemudian bawa sekolah. Nah, kira-kira nih menurutnya kalian bagaimana untuk menangani hal yang seperti itu? Kan itu juga dapat menimbulkan
ada sampah, penambahan sampah di sekolahnya kita. Jadi bagaimana nih menurutnya kalian? Ada tidak ide-idenya kalian tentang untuk menangani hal demikian? Ayo silakan. Nggak apa-apa, ayo. Ayo berdiri. Terima kasih. Nah, menurut pendapat saya, langkah untuk kita mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah kita dengan cara pertama kita sosialisasi kepada siswa-siswa, kemudian langkah selanjutnya itu kita kumpulkan sampah plastiknya, kemudian kita membuat eco-brick. Itu caranya kita potong-potong itu plastiknya, kemudian kita masukkan ke dalam botol sampai penuh, kemudian itu yang sudah di dalam botol bisa kita jadikan satu, kemudian kita buat seperti kursi atau meja seperti tempat-tempat itu supaya bisa mengurangi sampah dengan cara tidak membakar, tidak ditanam, kita daur ulang. Oke, bagus. Daur ulangnya bisa juga seperti yang kamu buat itu ya. Menghasilkan sebuah produk baru supaya sampah tersebut tidak dibakar, tidak mencemari lingkungan lagi. Oke, Bagus. Sekarang Aulia. Oke. Coba Aulia. Aulia, ayo. Ayo Aulia. Ayo Aulia, Sekarang mengarah ke kolaborasi ya. Bahwa seperti yang gue bilang. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Amalia Rama. Nah, mungkin pendapat saya mengenai cara mengurangi sampah plastik. Nah, itu tentu saja pertama yang paling utama itu kita harus mempunyai kesadaran dalam diri kita sendiri. Nah, kan di dalam sekolah ini kita sudah diajarkan itu mengenai pelajaran prakarya. Nah, dari situ kita bisa mengambil contoh atau misalnya dari situ kita disuruh oleh guru untuk membuat sebuah kerajinan dari sampah plastik yang mungkin bisa didapat dari sekitaran sekolah. Nah, secara tidak langsung kegiatan yang kita lakukan itu mengurangi sampah plastik tersebut, sehingga sampah plastik tersebut yang tadinya mungkin terlihat kotor, jelek, itu bisa diubah ke dalam suatu kerajinan yang mungkin bernilai jual yang tinggi. Mungkin Oke, bagus. Artinya kalau misalnya disuruh buat kerajinan tangan dari barang bekas, jangan beli air minum terus sampahnya dipakai gitu ya. Tapi manfaatnya memang benar-benar dari sampah gitu ya kan? Oke. beri aplaus tangan dulu buat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Grania. Jadi menurut pendapat saya untuk menjaga kebersihan di sekolah kita ini, sebenarnya saya punya satu pendapat. Daripada kita menyuruh ke organisasi-organisasi untuk melakukan kebersihan, lebih baik itu kita anjurkan kepada setiap kelas saja. Jadi nggak usah dibagi per organisasi, langsung satu kelas saja begitu melakukan kebersihan. Nah, karena kan kalau cuma organisasi berarti cuma sebagian siswa aja yang membersihkan. Kalau satu kelas kan berarti hampir seluruh siswa yang melakukan kebersihan. Maka dari itu kan kalau kita semuanya kerjasama nantinya pasti akan cepat selesai juga yang kita bersihkan. terlibat semuanya, kemudian cepat selesai juga gitu. Dan nanti kalau menyangkut cleaning service yang utamanya nanti kita serahkan kepada ibu dan kepala sekolah. Idenya sangat luar biasa. Tapi idenya dari Siti Karinia bagus sekali ya. Kalau
kalau misalnya seperti yang dibilang oleh semua pendapat kalian, satu pendapat kalian akan menjadi gagasan yang sangat berguna untuk kita. Oke? Itulah tadi bincang-bincang kita mengenai bagaimana caranya kita membersihkan sekolah kita untuk menjaga lingkungan sekolahnya kita. Jadi yang dimulai dari diri sendiri, kemudian berdampak kepada orang lain atau akan mempengaruhi juga orang lain. Gitu. Nah jadi itu saja dari aku semuanya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ide-idenya. Semoga sekolah kita ke depannya menjadi lebih baik lagi dan lebih bersih lagi dari sekarang. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.